Baik, selamat datang kembali di channel saya Timotius Duha. Masih dalam pembahasan variabel penelitian. Lalu di part yang keempat ini kita akan membahas topik yang paling ditunggu-tunggu mahasiswa adalah variabel-variabel penelitian yang biasa dipakai dalam judul penelitian skripsi. Tetapi khusus kali ini saya akan membahas hanya variabel-variabel yang digunakan di manajemen sumber daya manusia. Silakan simak videonya berikut ini. Ya, selanjutnya pembahasan mengenai variabel penelitian di part yang keempat ini, saya akan membahas variabel-variabel yang digunakan dalam judul penelitian manajemen sumber daya manusia. Kalau Anda bertanya, variabel apa yang paling populer untuk manajemen sumber daya manusia, maka jawabannya adalah motivasi dan kinerja. Dengan itu, saya terinspirasi untuk membuat sebuah buku yang judulnya adalah Motivasi untuk Kinerja. Kalau Anda berminat, silakan dibeli bukunya di toko buku. Nah, kita kembali ke topik, yaitu beberapa variabel yang sering digunakan di dalam penelitian. Jadi untuk kali ini saya akan membahas khusus untuk manajemen sumber daya manusia. Seperti di video saya yang pertama, bahwa setiap peneliti itu harus menentukan dia berada di mana. Jadi kalau major saya adalah manajemen, minor saya adalah sumber daya manusia, maka area penelitian saya terbagi dalam 4. Area penelitian di manajemen sumber daya manusia adalah hubungan ketenagakerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, orang dan pekerjaan. Nah, untuk area hubungan ketenagakerjaan ada beberapa variabel yang sering digunakan. Yang pertama adalah aktualisasi diri, gaji atau upah, insentif, keseimbangan keluarga dan pekerjaan. Itu kalau bahasa Inggrisnya adalah work-life balance. Kemudian membahas mengenai kompetensi, latar belakang pendidikan, pelatihan, pendidikan dan pelatihan, pengalaman kerja, pengembangan karir, profesionalisme, promosi jabatan, dan tingkat pendidikan. Artinya, ini adalah membahas variabel-variabel yang membahas mengenai seorang pegawai dalam kaitannya dengan organisasi tempatnya dia bernaung bekerja. Jadi ada beberapa pilihan nantinya yang bisa kalian gunakan. Kemudian adalah area penelitian mengenai keorganisasian. Ada beberapa variabel-variabel yang bisa Anda gunakan, misalkan budaya organisasi, efektivitas organisasi, gaya kepemimpinan, jenis pekerjaan, kepemimpinan, kinerja, pendelegasian tugas, pendidikan dan pelatihan, penempatan kerja, pengawasan, produktivitas kerja, prosedur kerja. Artinya ini di area penelitian keorganisasian ini adalah membahas bagaimana sebuah organisasi menerjemahkan dirinya terhadap pegawai. Jadi ini biasanya berkaitan erat dengan sebuah organisasi. Jadi apa-apa saja yang ditawarkan oleh sebuah organisasi bagi si pekerjanya atau pegawai, karyawan atau istilah lainnya. Kemudian kalau area penelitiannya mengenai dinamika pekerjaan, berarti kita akan membahas berbagai variabel-variabel yang bisa muncul akibat seorang pegawai bekerja di suatu tempat. Yaitu adalah satu, beban kerja, budaya kerja, disiplin, kebosanan kerja, kelelahan kerja, konflik, lingkungan kerja, motivasi, mutasi pekerjaan, rekan kerja, dan stres kerja. Jadi kesemua variabel contoh ini adalah yang terjadi apabila kita bekerja di suatu tempat. Jadi dampak dari kita bekerja di suatu tempat maka menghasilkan beberapa hal yang perlu diteliti. Terutama misalnya konflik. Kenapa konflik bisa terjadi? Karena ada sesuatu pertentangan, sehingga kita tertarik untuk menelitinya. Yang kemudian apabila kita membahas mengenai area penelitian orang dan pekerjaan,
maka kita akan membahas mengenai variabel misalkan begini, efikasi diri, harga diri, kepuasan kerja, kinerja, komitmen organisasi, kualitas kerja, loyalitas, prestasi kerja, dan semangat kerja. Namun coba Anda lihat kembali, kita review kembali dari beberapa jenis atau beberapa tawaran variabel penelitian dari hubungan ketenaga kerjaan, keorganisasian, dinamika pekerjaan, dan orang dan pekerjaan. Biasanya orang dan pekerjaan ini variabelnya adalah dominan untuk Y. Jadi bukan berarti karena dia dominan di Y dia tidak bisa menjadi X. Jadi usahakan dalam memilih variabel tidak tumpang tindih. Katakanlah misalnya ini variabel kepuasan kerja itu biasanya sering berposisi sebagai variabel Y, tetapi kalau pembahasan kepuasan kerja dan kinerja, maka kepuasan kerja itu lebih sering menjadi X dan kinerja lebih sering menjadi Y. Tapi kalau dibalik, pengaruh kinerja terhadap kepuasan kerja belum diteliti. Tetapi kalau kepuasan kerja terhadap kinerja itu dia searah, artinya dengan dia puas maka kinerjanya akan naik. Jadi demikian saja yang bisa saya sampaikan. Sekian dan terima kasih. Demikianlah pemaparan dari penjelasan variabel penelitian di part yang keempat ini. Apabila menurut Anda video ini bermanfaat, silakan di like, komen, dan share. Jangan lupa subscribe channel saya. Salam persahabatan.